Deng. Allahu Akbar, kameranya kebalik. Oke guys, udah ada nih guys. Banyak kali kita ketang bro. Canda ya, bercanda dulu biar openingnya tuh gak garing gitu bro. Jadi gini nih, saya akan menjelaskan tentang Jepang. Jepang tuh bukan mau ngejelasin negara ASEAN. Tahu, aku juga tahu, kalian tahu. Makanya aku ngasih tahu yang kalian gak tahu. Gitu. Kalian tahu gila. Gini nih. Nggak apa-apa ya Pak ya. Berisik dia mah, nggak usah didengar Pak. Jadi gini nih. Yang akan saya bahas adalah modernisasi dan imperialisme Jepang yang berada di Indonesia. Yang kedua, kedatangan Jepang ke Indonesia. Saya akan menjelaskan dua hal itu. Itu adalah hal yang cukup penting bagi bangsa kita untuk mengetahui sejarah wajib Indonesia pelajaran kelas 11. Tapi saya lanjut besok siang gitu. Oke guys, selamat siang. Enggak sih, udah mau senja masuknya. Jadi gini, sebelum era modern, Jepang merupakan negara feodal. Nah, kalau kalian mau nanya gitu, negara feodal apa? Aku jelasin. Negara feodal adalah negara yang sistem sosial dan politiknya itu sepenuhnya diberi kekuasaannya kepada bangsawan. Nah, kalau di Jepang bangsawannya tuh kayak gimana sih? Nah, jadi di Jepang tuh ada bangsawan. Bangsawannya itu aku diklasifikasikan menjadi 3. Sorry, bukan aku klasifikasi jadi 3. Berisik anjingnya. Klasifikasi jadi 3. Nah, yang pertama ada kaisar, kedua shogun, 3 daimyo. Nah, oke, gitulah ringkas. Jadi pada abad ke-17 Shogun Tokugawa melakukan kebijakan negara tertutup sehingga Jepang bisa dibilang negara yang tidak dapat menerima budaya-budaya luar sampai 2 abad. Nah, pada abad ke-19 mulai ada konvensi hingga Jepang menjadi negara terbuka kembali. Oke guys, aku mandi dulu, terus habis itu aku lanjut. Stay tune. Oke guys, terima kasih buat kalian yang masih stay tune di sini. Langsung saya bahas. Pada abad ke-20, Kaisar Meiji dapat membawa Jepang menjadi negara yang maju dalam bidang industrial, ekonomi, sosial, dan juga pendidikan, dan masih banyak lagi. Saya jelaskan yang perindustrian. Jepang sudah mengadopsi teknologi dari barat dan juga membangun industri. Kalau di bidang sosial, Jepang sudah menghapus sistem kasta. Karena kasta itu tidak baik, ada kasta itu kurang baik. Dan yang ketiga, di bidang pendidikan, Jepang menerapkan Bushido. Kalau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia itu cinta tanah air, pantang menyerah, dan berani mati. Oke guys, sekian modernisasi. Saya lanjut imperialisme, tapi saya pakai baju dulu. Jadi sekarang saya akan membahas imperialisme Jepang. Tapi sebelum dari itu pasti banyak dari kalian yang belum tahu apa itu imperialisme. Saya akan menjelaskan. Tenang, kalem. Jadi imperialisme adalah saat suatu negara melakukan kegiatan politik untuk menguasai negara lain dengan cara paksaan. Bisa dari bidang kultur, agama, budaya, dan masih banyak lagi, dan juga kekuatan senjata, tapi dengan cara paksaan. Nah, kalau Jepang
Jepang melakukan kegiatan imperialisme dengan cara ia bergabung kepada sekutu yaitu Jerman dan Italia. Oleh karena itu ia menjadi negara yang dapat dibilang menguasai sebagian besar wilayah Asia, termasuk Indonesia. Dengan kekuatannya saat ia bergabung kepada sekutu, ia dapat dengan mudah membuat Belanda pergi tanpa syarat dan menguasai Indonesia pada saat Perang Dunia Kedua. Itu ringkasan yang saya berikan untuk imperialisme Jepang. Saya akan lanjut ke kedatangan atau kedudukan Jepang di Indonesia. Oke, shit. Ntar 1, 2, 3 tutup. 3, 2, 1 close the door. Biar kayak om botak-botak gini. Saya sekarang akan menjelaskan tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Dengan kedatangannya Jepang di Indonesia, Belanda menyerah tanpa syarat dan memberikan kekuasaannya kepada Jepang. Oleh karena Belanda diserang oleh Jepang di Hindia Belanda. Nah, jadi pas pertama Jepang datang ke Indonesia nih, awalnya disambut dengan baik oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara. Mereka kayak tertipu daya gitu oleh Jepang. Walaupun disambut dengan baik, saya lupa, bentar. Tenang. Gak ada buku. Rakyat Indonesia pada awalnya tidak sadar atau tidak sadar bahwasannya mereka diperalat oleh Jepang untuk mendukung industri. Sumpah tiba-tiba untuk mendukung industrialisasi Jepang serta Jepang ingin memuaskan hasratnya akan imperialisasi. Nah, akibat dari itu banyak dampak-dampak buruk terhadap rakyat Indonesia. Salah satunya di bidang politik. Organisasi-organisasi masyarakat mulai dibubarkan satu demi satu. Kedua, di bidang ekonomi, Jepang sangat ketat mengawasi pergerakan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Dan Jepang menyita aset-aset rakyat Indonesia. Ketiga, di bidang sosial. Seperti yang kita udah tahu lah dari SD kelas 4 gitu belajar. Pasti pada tahu rumusnya kan. Jadi nih contoh rumusnya. Jepang membuat rakyat Indonesia menderita dengan cara kerja paksa. Tidak dikasih makan, gak dapat makanan, tidak dikasih makan gitu. Kerja gak dapat makan juga ngap bro. Padahal Jepang juga manusia, Indonesia juga manusia. Mereka gak punya hati nurani. Ya gitulah pokoknya. Mungkin sekian dari saya. Cukup lengkap sih informasinya. Ringkas, singkat, padat, dan jelas. Sekian dari Yeremia Henok Bernandes, Naruto. Semoga ucapkan selamat tinggal. Enggak ketang, makasih. Oke, sip, mantap. Cuma jangan lupa kalau ke sekolah makan nasi biar di kelas gak makan sama tidur.